Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, khususnya ibu-ibu, karena ini kajian muslimah dan sebagian bapak-bapaknya yang ngantar mungkin, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui YouTube dan Facebook di channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas sebuah tema yang menarik, yaitu benteng bagi para wanita muslimah di tengah gelombang fitnah. Saya lupa entah sudah berapa pertemuan keberapa. Tapi yang pertama adalah ilmu ya. Yang kedua adalah rasa malu. Malu adalah benteng yang luar biasa dahsyatnya bagi para wanita. Kita sudah membahas arti malu baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Kita juga sudah membahas hakikat dari rasa malu. Kita juga sudah menerangkan ada dua jenis malu, malu jabali dan malu kasabi. Itu poin yang terakhir, bahwa malu ada dua macam, jabali dan kasabi. Atau dengan istilah lain nafsani dan imani. Ini sudah kita terangkan. Kita masuki sekarang penjelasan yang lain, yaitu pandangan wa mimma yatawalladul haya, apa yang bisa melahirkan rasa malu. Berkata Abul Fida Ismail Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin, yang kemudian ini diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Al-Harawi, al-haya'u min awwali madariji ahlil khusus yatawalladu min ta'zimi manutin biwuddin. Malu lahir dari dua hal. Pertama dari sikap ta'zim, kedua dari sikap wuddin. Ta'zim itu mengagungkan.
Wudin itu cinta atau kasih sayang. Perpaduan antara sikap mengagungkan dan mencintai atau menyayangi lahir sebuah perasaan. Perasaan inilah yang kemudian disebut dengan malu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, yakni annal haya'a halatun hasilatun min imtizaji ta'zim bil mawaddah fa idza iqtarana tawallada bainahumal haya. Makna dari kalimat tadi adalah bahwa malu adalah perasaan yang lahir dari bercampurnya sikap ta'zim dan kasih sayang. Kalau kedua sifat tadi disandingkan, lahirlah perasaan malu dari kedua hal tadi. Sebagian ulama lain, kata Imam Ibnu Qayyim, menyatakan tawalluduhu min syu'uril qalbi bima yustahya minhu wa nufratihi anhu. Fatawalladu min hadha syu'ur wa nufrah halatun wa hiyal haya. Malu lahir dari perasaan hati yang sangat besar, diwarnai oleh rasa cinta dan kasih sayang, tapi sedikit atau sangat kurang perwujudan kasih sayang dia kepada pihak yang disayangi. Lahirlah, kata orang Sunda mah, rasa rumasa. Rumasa itu maknanya adalah kesadaran kurangnya ikhtiar dalam mewujudkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Rasa rumasa itulah yang kemudian disebut dengan rasa malu. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah menerangkan beberapa penyebab lahirnya rasa malu, kata beliau, wala tanafi baina hadhil aqwal li'anna lil haya' iddata asbab wa kullun asyara ila ba'dihha. Seluruh keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang, karena rasa malu itu punya banyak sebab dan masing-masing penjelasan tadi hanya menerangkan sebagian sebab. Kadang, kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad yatawalladul haya min ilmil abdi bin nadhril haqqi ilaihi wa yadzibuhu dzalika ila tahammulil mujahadah. Kadang rasa malu itu lahir dari seorang hamba mengetahui bahwa dirinya selalu diawasi. Siapa yang mengawasinya? Yang mengawasinya adalah zat yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia. Lalu si pemberi nikmat dan karunia itu ingin tahu apa yang dilakukan oleh si hamba dengan nikmat dan karunia ini. Diawasi terus, nikmat dan karunia dipakai apa nih? Ternyata dipakai tidak sesuai dengan pemberi nikmat. Dan hamba ini sadar kenikmatan yang dia terima tidak digunakan sesuai dengan sang pemberi nikmat. Lahirlah rasa malu dari kesadaran hal tersebut. Kadang-kadang rasa malu lahir dari kesadaran betapa banyaknya nikmat dan kebaikan yang diterimanya,
tapi kebaikan dan nikmat itu dia balas dengan kelalaian. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur, kadang-kadang melakukan perbuatan yang dibenci oleh sang pemberi nikmat. Kesadaran akan hal itu melahirkan rasa malu. Berkata Al-Junaid ketika menerangkan malu, beliau menyatakan al-haya ru'yatul ala wa ru'yatut taksir. Fatawalladu bainahuma halatun tusammal haya. Kata Al-Junaid, rasa malu adalah melihat banyaknya nikmat sementara dia menyadari taksir dalam dirinya. Taksir itu kurang di dalam melakukan kewajiban kepada sang pemberi nikmat. Dia menyadari banyak nikmat yang Allah berikan pada dirinya, tapi dia pun menyadari betapa kurangnya dia bersyukur atas nikmat itu. Dari dua hal ini, pertama dua hal itu maksudnya meyakini banyaknya nikmat, yang kedua meyakini kurangnya rasa syukur dia kepada nikmat itu, lahirlah sebuah perasaan. Perasaan ini yang kemudian disebut dengan malu. Lalu dia pun menahan diri untuk melakukan berbagai macam keburukan. Dia pun menggenjot diri untuk tidak tafrid di dalam melaksanakan hak pemberi nikmat. Tafrid itu berleha-leha. Tafrid itu ala kadarnya. Tafrid itu rileks, santai. Jadi hakikat rasa malu adalah, malu itu sebuah akhlak yang memotivasi pemiliknya untuk meninggalkan seluruh keburukan dan untuk menghindari tafrid. Tafrid itu tadi berleha-leha. Dia genjot dirinya agar tidak rileks, agar tidak santai, agar tidak berleha-leha, agar tidak lengle, talangke, turhara rese di dalam menunaikan semua kewajiban. Jadi malu itu bisa memotivasi orang untuk menghindari keburukan dan memotivasi orang untuk menghindari sikap leha-leha dalam menunaikan kewajiban. Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, ij'al muraqabataka liman la taghibu an nadrihi ilaik, waj'al syukraka liman la tanqati'u ni'amahu ank, waj'al ta'ataka liman la tastaghni anhu, waj'al khudu'aka liman la takhruju an mulkihi wa sultanihi, falau lam yarid bil haya'i syar'un lastalzamahul aqlu wastahsanahu. Kata At-Tirmidzi, jadikan muraqabah kamu hanya kepada zat yang tidak pernah lalai dalam mengawasi kamu. Jadikan muraqabah kamu. Apa muraqabah teh? Sifat merasa selalu diawasi. Ini namanya muraqabah. Jadikan muraqabah kamu hanya kepada zat yang tidak pernah lalai dalam mengawasi kamu. Siapa zat itu? Allah. Muraqabah kita hanya kepada Allah. Maknanya kita merasa diawasi hanya oleh Allah dan bukan oleh makhluk. Mungkin ada CCTV. Mungkin ada banyak orang yang melihat, memperhatikan, mengawasi tingkah laku kita.
Kita merasa dimuraqabah oleh sesama manusia. Baik pandangan mata mereka langsung atau CCTV gitu ya. Atau kalau sekarang ada GPS, di mana sini si fulan sedang apa kan gitu ya. Jangan merasa dimuraqabah oleh makhluk. Karena nanti kalau kita mau menahan diri dari keburukan itu karena makhluk. Kita termotivasi untuk berbuat kebaikan karena makhluk juga. Jangan. Jadikan muraqabah kita hanya untuk Allah. Sebodoh amat makhluk mau melihat atau tidak. Makhluk mau memberi apresiasi atau tidak. Makhluk mau ngasih jempol like atau tidak. Nggak peduli. Bukan penilaian orang, penglihatan orang, di-like oleh orang yang menjadi tujuan kita beramal, tapi ingin diapresiasi oleh Allah, diberi nilai dan balasan oleh Allah, diberi like oleh Allah Azza wa Jalla. Itu aplikasi dari ikhlas. Kata Imam At-Tirmidzi, jadikan muraqabah kamu hanya kepada zat yang tidak pernah lalai dalam mengawasi kamu. Kalau nanti muraqabah kita hanya untuk orang, pas orang nggak lihat nggak ada CCTV, nggak ada orang yang lihat, kita bebas nanti bermaksiat ketika kita sendirian. Jadi jadikan muraqabah kita hanya kepada Allah. Jadikan syukurmu hanya kepada zat yang nikmatnya kepada kamu tidak pernah terputus. Siapa zat itu? Allah. Nikmat Allah kepada kita nggak pernah terputus. Setiap detik nikmat itu selalu mengiringi atau tercurah kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat seluruh organ tubuh bagian dalam kita yang berjalan normal. Itu nikmat itu nggak pernah terputus. Ada satu putus, yang lainnya masih melimpah. Ya, ada di antara kita yang nikmat pandangan mata sudah agak berkurang, ada ya, sudah minus, ada bahkan yang sudah silinder gitu, ada yang sudah katarak berkurang. Tapi nikmat lainnya pendengarannya masih normal, lidahnya masih normal, yang lainnya masih terlimpah dengan begitu banyak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak pernah terputus. Jadikan syukurmu hanya kepada Dia, yang nikmatnya tidak pernah terputus dari diri kita. Jadikan ketaatanmu hanya kepada zat yang kamu tidak bisa berlepas diri dari Dia. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan khudu'mu, rendah hatimu kepada zat yang kamu tidak bisa keluar dari kekuasaannya dan kerajaannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, pertama kita selalu diawasi oleh Allah. Kedua, nikmat dan karunia Allah kepada kita tidak pernah terputus. Ketiga, seluruh kebutuhan kita ini semuanya dipenuhi oleh Allah. Kita tidak bisa berlepas diri dari Dia. Dan keempat, kita selalu berada dalam kekuasaannya, pengaturannya, manajemennya, dan seterusnya. Itu keadaan seorang hamba, semuanya seperti itu. Maka seandainya tidak ada perintah untuk malu kepada Allah dari syariat. Syariat umpamanya tidak memerintahkan kita untuk malu kepada Allah. Niscaya secara akal pun, secara intuisi pun wajib kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Yusuf bin Al-Husain, Sami'tu Dhannun yaqul, aku mendengar Dhunnun berkata,
lillahi ibadun tarakudz dzamba istihya'an min karamihi ba'da an tarakuhu khaufan min uqubati. Lau qala laka i'mal ma syi'ta falastu akhidhuka bi dzambin kana yanbaghi laka ay yazidaka karamuhu istihya'an minhu wa tarkan li ma'siyatihi in kunta hurran kariman 'abdan syakura fa kaifa qad hadzaraka. Berkata Dhunnun, Allah memiliki beberapa hamba. Hamba ini enggak banyak, sedikit, bisa dihitung dengan jari, yang semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba seperti ini. Allah memiliki beberapa hamba. Hamba-hamba tersebut meninggalkan dosa hanya karena malu kepada Allah, karena Allah begitu dermawan kepada dirinya. Kedermawanan Allah kepada manusia enggak terhitung. Maka manusia meninggalkan dosa karena malu saja. Allah itu super baik kepada dirinya setelah sebelumnya dia meninggalkan dosa itu karena takut kepada azab Allah. Jadi pertama, hamba-hamba tadi membaca ayat dan hadis yang berisi ancaman yang pedas kepada orang-orang yang melakukan dosa. Karena pedasnya dia takut terhadap azab tersebut. Akhirnya dia meninggalkan dosa karena takut azab. Awalnya begitu. Setelah dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, dibubur berem dibubur bodas. Ternyata dia mengetahui nikmat Allah kepada dirinya itu nggak bisa dihitung loh. Allah itu baik dari segala segi. Manusia begitu besar kekafirannya, Allah begitu besar kebaikannya kepada si kafir ini. Orang kafir tetap diberi hak hidup. Orang kafir diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam kenikmatan. Itu Allah yang ngasih itu ya. Sekalipun manusia kafir, tetap Allah baik kepada mereka. Apalagi kepada orang mukmin, selain kesehatan yang sama diberikan seperti kepada orang kafir, ada nikmat lain yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Nikmat hidayah, nikmat maghfirah, nikmat rahmat, nikmat keridhaannya, dan kelak nikmat surganya. Ketika Allah memberikan pahala dan dosa kepada manusia, kedermawanan Allah itu begitu nampak. Kalau orang berniat baik, niatnya aja sudah dicatat satu pahala. Kalau niat baiknya dilaksanakan, maka dicatat berapa? 10 pahala. Baik apa bagir Allah? Baik dan bagir. Tapi kalau orang mau niat berbuat dosa, baru niat, nggak dicatat tuh. Kalau niatnya, niat buruknya, niat jeleknya, niat berbuat dosanya nggak jadi dilakukan, dikasih 1 pahala. Bayangkan, tidak jadi berbuat dosa merupakan amal yang dipahalai. Tapi kalau ternyata niat buruknya jadi dilaksanakan, tidak dicatat kecuali 1 dosa saja. Bagar tidak Allah Azza wa Jalla dan dalam memberikan pahala, mencatat pahala dan dosa, super bagar. Ya. Maka karena bagarnya Allah, karena dermawannya Allah, karena baiknya Allah, maka sungguh malu apabila kita berbuat dosa kepadanya. Sehingga motivasi dia meninggalkan dosa itu karena malu, bukan karena takut dosa lagi. Bukan karena takut azab lagi, bukan. Tapi karena malu. Saya pernah memberikan contoh, kalau kita punya tetangga. Tetangga ini kaya raya.
setiap hari memberi kita uang 1 juta, bayangkan. Dolar lagi. Terus sehari 3 kali dia kirim makanan lengkap, ya nasinya, ya lauk pauknya, ya sayur mayurannya. Jadi kita nggak perlu masak. Sehari 3 kali. Cuci mulutnya ada tuh, buah-buahan ada. Jus ada. Setiap hari mobilnya diantarkan. Kalau kamu mau jalan-jalan, nih mobil saya harganya 1 juta dolar. Tuh bensinnya full, sudah penuh, nggak perlu diisi lagi. Sopirnya ada kalau nggak bisa nyetir. Uang receh untuk tol, untuk parkir, untuk Pak Ogah sudah ada, nggak perlu mengeluarkan lagi. Tiap hari begitu. Baik banget tetangga ini kepada kita. Bagaimana sikap kita kepada dia? Suka ya, suka, sayang. Dan kita ingin membalas kebaikannya dengan apapun. Ketika kita melihat halaman rumah dia kotor, tanpa disuruh pasti kita akan apa? Akan ambil sapu, dibersihkan. Ketika lihat ada ayam masuk ke teras rumah dia, kelihatan ancang-ancang seperti mau mengeluarkan sesuatu, kita langsung gebah, hus. Dan ketika si ayam itu sudah keburu mengeluarkan sesuatu di teras rumah dia, cerot di sana, tanpa harus bilang ke pemilik rumah, langsung kita ambil panyempal. Panyempal tuh tisu lah, anggap, dicomot, dibuang, dibersihkan lagi. Kan gitu ya. Kalau apalagi si orang tetangga yang baik itu bilang kepada kita, teras rumah saya yang hanya 4x3 tuh barala, kalau sempat tolong disapu ya. Kira-kira kita gimana? Pasti langsung, tidak dinanti-nanti, langsung. Sedang sibuk apapun, kita tinggalkan kesibukan, langsung ambil sapu, langsung disapu. Tidak hanya disapu, dipel juga. Kita malu kalau tidak mau melaksanakan perintah dia yang nggak seberapa. Karena apa? Karena pemberian dia setiap hari nggak pernah putus ya. Jadi kita tidak berani menolak perintah dia karena malu atas kebaikan dia kepada kita. Bayangkan, itu baru orang, baru tetangga yang pemberiannya nggak seberapa dibanding pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ada hamba-hamba seperti itu tuh. Kata At-Tirmidzi, lillahi ibadun taraku dzamba istihya'an min karamihi ba'da an tarakahu khaufan min uqubatihi. Allah memiliki beberapa hamba yang meninggalkan dosa karena malu kepada Allah, setelah sebelumnya dia meninggalkan dosa itu karena takut azabnya. Mana yang lebih utama, meninggalkan dosa karena takut azab atau meninggalkan dosa karena malu kepada Allah? Yang kedua ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Berkata Muhammad bin Fadl rahimahullahu ta'ala, al-haya'u yatawalladu minan nadri ila ihsanil muhsin, thumma minan nadri ila jufaika ilal muhsin. Faidha kunta kadzalik ruziqtal haya insyaallah. Rasa malu lahir setelah melihat kebaikan pihak lain, kemudian melihat betapa terbatasnya respon dia kepada kebaikan pihak lain tersebut. Kalau engkau sudah seperti itu, maka engkau berarti sudah diberi rizki berupa sifat malu. Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, tapi respon kita atas kebaikan Allah itu super minim. Lahirlah rasa malu ya. Berkata Zunnun, masih berkaitan dengan malu. I'lamu annalladhi ahajal haya'a minallahi azza wa jalla
ma'rifatuhum bi ihsanillahi ilaihim wa ilmuhum bi tadyi'i maftaradallahu alaihim min syukrihi wa laisa li syukrihi nihayah kama laisa li azamatihi nihayah. Ketahuilah bahwa yang bisa menimbulkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengetahui betapa banyaknya kebaikan Allah kepada kita dan menyadari betapa banyaknya sikap kita dalam menyia-nyiakan perintah Allah. Betapa banyaknya sikap kita yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal syukur kita kepada Allah tidak pernah berhenti, sebagaimana nikmat Allah kepada kita tak pernah juga berhenti. Tapi sebaliknya ternyata syukur kita sering berhenti, sementara nikmat Allah kepada kita tidak pernah ada putusnya. Sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ini contoh malu yang pernah teralami oleh para nabi, para rasul. Anas menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayahtamuna lidzalik fayaquluna lawis tashfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dalam hadis ini tidak diterangkan sebagaimana mengenaskannya, tapi dalam hadis lain diterangkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat ngumpul rata, tidak ada yang cembung, tidak ada yang cekung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada lubang, tidak ada yang cembung, rata semuanya. Seluruh manusia dikumpulkan dalam 3 keadaan: telanjang, tidak berpakaian walaupun sehelai benang, tidak bersendal atau bersepatu atau berkaos kaki, dan untuk laki-laki tidak dikhitan. Semuanya begitu, laki perempuan sama, manusia ataupun jin sama. Matahari super dekat, panasnya super menyengat. Hanya 1 mil matahari dari kita. Gosong dong. Kalau di dunia iya begitu. Ini di akhirat beda lagi keadaannya. Manusia kepanasan dan berkeringat. Keringatnya ada yang merendam dia sampai semata kaki, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai selutut, sepinggang, bahkan ada juga yang sampai setelinga. Jangan difahami secara logika yang digambarkan seperti kehidupan di dunia. Keadaan di dunia dengan nanti di akhirat beda. Logika kita, rasio kita, akal kita hanya memahami apa yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di alam akhirat beda lagi keadaannya. Logika kita nggak bisa masuk. Jangan dibantah dehidrasi dong. Ya di dunia bisa begitu, bisa mati. Kalau di akhirat nggak ada lagi kematian kan. Nanti di akhirat itu mulut dikunci, nggak bisa ngomong, tangan, kaki, tulang, daging yang ngomong. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ini yang akan terjadi dan wajib kita yakini. Di akhirat begitu. Manusia kepanasan dan sangat menderita, ingin segera keluar dari kondisi dan situasi saat itu. Orang-orang lalu berkata, yuk kita minta syafaat kepada Allah agar Allah memberikan kenyamanan di tempat kita ini atau dikeluarkan dari tempat yang mengenaskan ini. Tapi minta syafaat kepada siapa?
Lalu fayatuna Adam, datanglah mereka kepada Adam. Maksudnya minta syafaat. Dipujinya Adam dengan menyebut beberapa kelebihan Adam yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lain, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, anta Adam abul khalq, khalaqakallahu biyadik, wa nafakha fika min ruhih, wa amaral malaikata fasajadu lak, isfa' lana inda rabbik hatta yurihana min makanina hadha. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh makhluk. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah, enggak, tapi melalui proses yang wajar seperti umumnya manusia. Tapi Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Allah langsung juga meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Nabi Muhammad tidak memiliki keutamaan ini. Para malaikat tidak disuruh sujud kepada Nabi SAW sekalipun dalam rangka menghormat, enggak. Tapi kepada Adam ya, malaikat melakukan itu atas perintah Allah. Maka beri syafaat kami di sisi Allah sehingga Allah memberikan kenyamanan kepada kami di tempat ini. Apa jawaban Adam? Lastuhunakum, aku tidak memiliki wewenang untuk itu. Fayadhkuru khati'atahu allati asaba. Lalu Adam menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Kesalahannya itu bisa dihitung. Hanya apa? Memakan buah yang dilarang untuk didekati, kan hanya itu, hanya satu kemaksiatan. Tapi satu kemaksiatan ini pun menyebabkan Adam merasa malu. Fayastahi rabbahu minha. Lalu Adam merasa malu kepada Allah akibat dosanya. Gak berani, gak punya muka untuk menghadap Allah, untuk meminta syafaat bagi manusia kepada Allah, saking malunya karena pernah berbuat dosa. Walakin Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Tapi kalian bisa datang tuh kepada Nuh. Dialah rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi. Datanglah mereka ke Nuh. Nuh pun sikapnya sama dengan Adam. Dia menjelaskan kesalahannya. Dia malu kepada Allah atas kesalahannya. Lalu dia menyarankan, datanglah kalian kepada Ibrahim karena Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalil bagi dirinya. Orang-orang pun berdatangan kepada Ibrahim. Sama, Nabi Ibrahim enggak berani lalu menyebut kesalahan yang dia lakukan, lalu dia malu kepada Allah. Datanglah tuh kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Allah telah memberikan kepada Musa kitab Taurat. Mereka pun datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun sikapnya sama. Datanglah kepada Isa. Isa pun sama. Lalu kata Isa, datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Lalu orang pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku memohon izin kepada Allah. Allah pun mengizinkan aku. Ketika aku melihatnya, aku pun tersungkur sujud. Allah membiarkan aku selama beberapa lama yang Allah kehendaki. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, angkat kepalamu, berbicaralah, kamu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Memintalah syafaat, aku akan berikan syafaat, dan seterusnya.
Jadi para nabi pun merasa apa? Malu kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang pernah dilakukannya sehingga tidak berani meminta syafaat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad itu tadinya lebih dari seorang preman. Mungkin di kalangan ikhwan akhwat ada yang punya masa lalu yang kelam ya. Fudail bin Iyad dulunya rampok. Kemudian tobat. Dan tobatnya bagus. Berkata Fudail bin Iyad, "Lau khuyyirtu baina ub'atha fa'adkhulul jannah. Wa baina alla ub'ath lakhtartu alla ub'ath." Coba bayangkan, kita nggak sampai seperti ini. Kata Fudail, seandainya aku boleh memilih antara aku nanti dibangkitkan di hari kiamat lalu masuk ke dalam surga dengan aku tidak dibangkitkan sama sekali. Kalau kita diberi pilihan, nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan masuk ke dalam surga atau tidak lagi dibangkitkan, kita milih mana? Milih dibangkitkan lalu masuk ke dalam surga daripada tidak dibangkitkan, memang tidak diazab dan tidak masuk ke dalam surga. Maka pasti kita akan memilih apa? Memilih dibangkitkan lalu masuk ke dalam surga. Kenapa kita milih begitu? Karena kita mah nggak tahu malu. Sudah banyak berbuat dosa ya. Nanti ingin dibangkitkan, ingin masuk ke dalam surga. Kata bahasa yang halusna dalam bahasa Sunda, kita mah tegaduh cedok. Tidak punya rasa malu. Tapi kalau Fudail bin Iyad, seandainya aku boleh memilih antara dibangkitkan nanti di akhirat lalu masuk surga dengan tidak dibangkitkan, niscaya aku lebih memilih tidak dibangkitkan sama sekali. Ditanyakan kepada Muhammad bin Hatim, salah seorang murid dari Fudail bin Iyad, "Hadza mil haya?" Apakah ini karena rasa malu? Naam. Hadza min tariqil haya min Allah azza wa jalla. Itu karena malunya kepada Allah azza wa jalla. Coba, kita pernah berbuat salah besar kepada orang lain. Kita menyadari kita salah, berbuat salah kepada dia, sadar kita. Kita minta maaf. Dia memaafkan. Walaupun dia sudah memaafkan, setiap kali bertemu dengan dia kita malu enggak? Malu ya. Umpamanya nih, dompet dia nongol di celananya, kita ambil, sep, disumputkan masuk ke dalam baju kita. Dia sadar kehilangan dompetnya. Mana dompet saya? Kita bilang nggak tahu. Diambil sama kamu? Enggak. Boleh diperiksa tuh, barang boleh diperiksa, pluk teh. Si dompetnya rag-rag, murag, jatuh. Tuh ketahuan. Gimana sikap kita? Kita sudah mungkir tadi, enggak, bukan saya yang nyolong, ternyata jatuh. Pasti kita malu kan? Aduh maaf, lupa, Sugante dompet saya. Setiap kali ketemu pasti gimana? Malu. Akhirnya karena malunya kita nggak mau ketemu lagi sama dia. Bukan karena benci, tapi karena malu. Karena kita telah berbuat kesalahan kepada dia. Fudail bin Iyad merasa telah banyak berbuat kesalahan, dulunya rampok. Walaupun sudah tobat dan Allah menjanjikan tobatnya akan diampuni kalau benar-benar. Tapi saking malunya, kata Fudail bin Iyad, kalau aku boleh memilih antara dibangkitkan lalu masuk surga dengan tidak dibangkitkan, niscaya aku memilih tidak dibangkitkan karena merasa malu kepada Allah. Berkata Alqamah bin Murthid, "Kana al-aswad yajtahidu fil ibadah
wa yasumu hatta yahdura wa yasfar falamma htudira baka. Aswad, Al-Aswad ini nama orang. Dia ini hebat sekali dalam hal ibadah. Dia saum terus-terusan sampai kurus. Malamnya tahajud sampai matanya celong. Tidak ada satupun ibadah yang dilewat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ketika dia sakarat, mau mati, dia menangis. Padahal ahli ibadah tuh. Ditanya, ma hadzal jaz'u, apa yang membuat kamu sedih? Dia menjawab, mali la ajza', man ahaqqu bidzalika minni, wallahi law utitu bil maghfirah minallahi azza wa jalla la ahammanil haya minhu mimma qad sana'tu. Innar rajula la yakunu bainahu wa bainar rajul dhanbu saghir fayafu anhu wa la yazalu mustahiyan minhu. Kata dia, bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Siapa yang lebih berhak untuk bersedih dibanding aku? Demi Allah, seandainya aku diberi ampunan dari Allah, niscaya aku tetap merasa malu kepada Allah karena dosa yang pernah aku lakukan. Sesungguhnya seseorang melakukan perbuatan salah yang kecil kepada orang lain dan sudah dimaafkan, tapi si pembuat salah itu tetap merasa malu ketika bertemu dengannya. Kan gitu ya. Padahal dia ahli ibadah loh. Pagi, siangnya saum, malamnya tahajud. Bibirnya itu sampai kering karena banyak berzikir dan baca Al-Quran. Dengan seabrek ibadah yang hebat itu, dia merasa tetap kurang, merasa berdosa. Lalu dia mengatakan, seandainya aku diberikan ampunan dari Allah, tetap saja aku merasa malu akan dosa-dosaku. Kemudian berkata Al-Hasan, laula nabki illa lil haya min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki fanutilul buka. Seandainya kita tidak menangis kecuali karena malu, niscaya layaklah nangis kita itu adalah tangisan yang sangat panjang. Kadang orang menangis bukan karena sakit hati, bukan karena kesedihan, bukan karena musibah, tapi karena malu. Ya, contoh umpamanya, kalau kita umpamanya sedang ngumpul di tengah-tengah orang banyak, tiba-tiba mohon maaf agak kurang sopan, kita kentut di tengah orang banyak dan suaranya terdengar oleh semuanya dan aromanya tercium oleh semuanya. Apa yang kita rasakan? Malu ya. Sampai rumah itu keinget-inget, saking malunya bisa-bisa kita apa? Nangis. Nangis terus, ingat kejadian nangis lagi. Ketemu orang-orang yang tadi itu gak akan mau lagi ya. Bisa-bisa Facebook kita dihapus, ditutup, kita left dari semua grup yang kita ikuti karena khawatir ini masuk dalam pembahasan gitu ya. Khawatir nanti ada orang yang bikin status kejadian dahsyat abad kini. Bisa begitu nantinya. Kita bisa menangis berkepanjangan. Padahal itu dosa bukan dosa. Hanya secara uruf di kita, tapi bukan uruf di orang lain. Kalau uruf di mana di negeri lain itu tidak sesuatu yang dianggap aib. Tapi kalau di Indonesia, di Sunda ya itu dianggap aib ya. Tapi kalau kita di hadapan banyak orang ereule terap cuek.
tidak dianggap tidak sopan. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, terap jangan berharap bisa memperoleh penghargaan dari orang lain. Orang pasti akan jijik dengan terap kita. Terbalikkan uruf kita dengan yang lain. Jadi kata Al-Hasan, seandainya kita menangis hanya karena satu alasan itu, malu, niscaya tangisan kita layaklah untuk berkepanjangan. Suatu saat Abu Hamid Al-Khulaqani membacakan 2 bait syair di hadapan Imam Ahmad. Mendengar itu Imam Ahmad menyuruh orang itu untuk mengulang-ulang kembali 2 bait syair tersebut. Diulang-ulang, lalu oleh Imam Ahmad dituruti, dihafalkan, lalu dia pun membacakan 2 bait syair itu sambil masuk ke dalam rumah. Mengulang-ulang dan terlihat kedua matanya basah, berkaca-kaca. Dia menangis sambil membacakan 2 bait syair tadi. Kita tidak tahu kalau kita membacakan 2 bait syair ini menangis apakah tidak. Bait syair ini menyatakan, idza ma qala li rabbi amastahyaita tu'sini wa tukhfi dzamba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Itu 2 bait syair yang membuat Imam Ahmad kemudian mengulang-ulang dan menangis sambil masuk ke dalam rumahnya. Mau tahu nggak arti dari syair yang barusan? Mau ya? Mau aja atau mau bingit? Mau bingit. Idza ma qala li rabbi, bila Allah berbicara kepadaku, bertanya kepadaku. Amastahyaita ta'sini, tidakkah engkau malu bermaksiat kepadaku? Wa tukhfi dzamba min khalqi, engkau menyembunyikan dosamu dari makhlukku. Wa bil isyani ta'tini, tapi dengan membawa segudang maksiat engkau mendatangi aku. Intinya seringkali kita menyembunyikan dosa, aib dan kesalahan dari sesama makhluk ya. Tapi kita menyadari benar Allah mengetahui dan melihat kemaksiatan dan dosa kita. Kepada Allah tidak malu, tapi kepada sama makhluk malu. Sehingga dosa-dosa kita itu disembunyikan dari makhluk, walaupun kita yakin Allah pasti mengetahuinya dan mengawasinya. Kita lebih banyak malu kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mestinya sebaliknya tuh. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, saya pernah bikin status di Facebook dengan judul sembunyikan kebaikanmu melebihi kamu menyembunyikan keburukanmu. Ini wujud ikhlas dan muraqabah kepada Allah. Kalau kita sering menyembunyikan keburukan-keburukan kita dari sama manusia, maka kita harus lebih menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita dari manusia. Dalam rangka apa? Memelihara keikhlasan dan pahala dari ibadah-ibadah tersebut, ya. Sehingga apa? Sehingga pahala kita tidak terhapus. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang selalu kita sembunyikan dari makhluk, wajib kita sadari keburukan itu tidak akan tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Kita mendengar syair ini dan mengetahui maknanya tidak menangis. Tapi Imam Ahmad merasa tersindir pedas dengan isi syair ini.
Allah menyatakan engkau sembunyikan dosamu dari makhlukku, tapi engkau mendatangiku dengan membawa seabrek maksiat tanpa merasa malu atau risih dengan hal itu. Imam Ahmad sampai menangis. Fudail rahimahullahu ta'ala suatu saat sedang wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu intisari dari ibadah haji. Wukuf itu dilakukan sejak ba'da zuhur sampai maghrib. Apa yang dilakukan? 6 jam kira-kira ya. Yang dilakukan selama 6 jam itu banyak-banyaklah beristighfar, bertaubat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Kira-kira 6 jam tergantung musimnya. Kalau musim panas bisa lebih panjang dari 6 jam. Kalau musim dingin bisa kurang dari 6 jam. Tapi yang jelas tidak kurang dari 5 jam. Orang yang motivasinya kurang di dalam menunaikan ibadah haji terutama wukuf di Arafah, paling berdoa berzikirnya 10 menit, 15 menit, setengah jam sudah. Setelah itu lelah, capek. Terasa sangat lama setengah jam juga. Sisanya 5,5 jam lagi ngapain? Oh bebas belanja-belanja, naik unta, foto-foto gitu ya. Terus ada yang tidur, ada yang tata rucingan, ada yang pancok segala macam. Menghabiskan waktu sampai menjelang maghrib. Tapi Fudail bin Iyad ketika wukuf di Arafah, dia mengangkat kepalanya ke langit. Maksudnya menengadah ke langit, tangga. Sambil memegang waqad qabada ala lihyatihi, memegang jenggotnya, wa huwa yabki buka as-saqla. Dia menangis dengan tangisan yang dahsyat. Apa yang dia katakan kepada Allah Azza wa Jalla? Dia menyatakan waswa'tah minka in afautu. In afauta. Betapa malunya aku kepadamu ya Allah sekalipun engkau memaafkan aku. Jadi ketika di Arafah sore hari, seluruh dosa-dosa orang yang wukuf itu diterima oleh Allah, dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kata Nabi SAW, di sore hari Arafah, iblis menjerit, meraung sambil meraup pasir dan ditabur-taburkan ke kepala dan ke wajahnya. Lalu dia pergi sejauh-jauhnya meninggalkan Arafah. Karena apa? Karena mengetahui dosa orang-orang yang wukuf di Arafah dan juga kaum muslimin di seluruh dunia itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Habis sudah. Terlebih orang yang ketika wukufnya demikian bersungguh-sungguh dan khusyuk sekali Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengetahui benar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang dia katakan? Waswa'tahu wa in afauta. Betapa malunya aku kepadamu ya Allah, sekalipun engkau mengampuni dosa-dosaku. Karena apa? Karena dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya pada masa yang lalu. Coba aja umpamanya sepasang suami istri. Salah satu di antara melakukan kesalahan fatal. Sampai pasangannya marah. Tapi yang bersalah ini kemudian minta maaf, ampun-ampunan, tidak mengulang sekali-kali lagi. Dan dimaafkan. Dia akan berubah dan dimaafkan. Sekalipun sudah dimaafkan, tetap secara psikis rasa malu akan dosa-dosa yang telah itu ada. Setiap ketemu, gak berani untuk menatap wajahnya. Gak berani untuk meminta ini dan meminta itu karena kesalahan yang pernah dilakukan. Sekalipun sudah dimaafkan. Itu orang yang punya mata hati. Tapi orang yang gak punya hati, wah salahmu bener lah. Kayak dia gak pernah salah saja.
Minta maaf pun tidak, mengakui kesalahan pun tidak. Itu orang yang nggak punya mata hati itu. Tapi orang sekali berfudail bin Iyad rahimahullahu taala, sekalipun dia meyakini atas nas Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang wukuf di Arafah dosa-dosanya diampuni, tetap dia merasa malu dan karenanya dia menangis meraung-raung. Dia menyatakan waqtahu wa in afauta, betapa malunya aku kepadamu sekalipun engkau memaafkan aku. Jadi sekali lagi rasa malu lahir dari apa? Dari adanya kesadaran betapa lalainya kita untuk merespon dengan respon yang baik terhadap nikmat yang telah kita terima, ya. Itulah penjelasan tentang perkara yang memotivasi kita untuk malu. Di antara perkara lain yang bisa mendorong kita untuk memiliki rasa malu adalah ma'rifatu fadhailil haya, mengetahui beberapa keutamaan, keagungan, dan keuntungan yang lahir dari rasa malu. Kita termotivasi untuk meraih sesuatu kalau kita mengetahui sesuatu itu begitu bernilai, begitu agung, begitu tinggi nilainya, ya, baru kita akan berusaha. Tapi kalau sesuatu itu nilainya rendah, enteng, murah meriah, kita tidak sungguh-sungguh, ya. Oleh karena itu, untuk mendorong kita agar kita memiliki rasa malu, kenali keutamaan malu. Apa sajakah keutamaan malu tersebut? Pertama, al-haya'u miftahu kulli khairin. Malu adalah kunci seluruh kebaikan. Sebuah hadis yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu itu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Busyair bin Ka'ab. Siapa Busyair bin Ka'ab? Seorang tabi'in, sahabat dekat dari Imam Hasan al-Basri, seorang ulama yang masyhur di kalangan para ulama ahlul hadis. Berkata Busyair bin Ka'ab, maktubun fil hikmah, inna minhu waqaran wa minhu sakinatan. Tertulis di dalam hikmah, kata Busyair bin Ka'ab. Yang dimaksud hikmah di sini adalah al-ilmu alladhi yubhathu fihi min ahwali haqa'iqul mawjudat. Menurut salah satu pendapat, hikmah yang dimaksudlah ilmu yang dibahas, ilmu yang di dalamnya dibahas tentang hakikat seluruh yang ada. Menurut yang lain, al-ilmu mutqinul wafi, ilmu yang mutskin. Yang mutskin itu yang sudah diyakini kebenarannya. Dan yang dimaksud hikmah di sini adalah al-kutubul mutaqaddimah, kitab-kitab yang sudah tertulis oleh ulama-ulama sebelum generasi tabi'in. Ada banyak kitab, kitab tafsir Ibnu Abbas ada, ya. Ada beberapa kitab yang lain. Tertulis dalam kitab-kitab yang penuh hikmah, inna minhu waqaran wa minhu sakinah, bahwa di dalam rasa malu ada ketenangan dan di dalam rasa malu ada juga ketentraman.
Berkata Imran, uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an suhufika. Kata Imran bin Husain, aku berbicara kepada kamu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau berbicara kepadaku dari kitab catatanmu. Maka Bushair pun sejak saat itu merasa malu untuk berhujjah di hadapan Imran bin Husain. Karena sumber Imran bin Husain adalah hadis Nabi SAW, sedangkan sumber dari Bushair adalah selain ucapan Nabi SAW. Maka berkata Bushair, inna minhu dha'fan wa inna minhu ajzan. Di antara isi dari kitab ada kelemahan dan ada kemalasan. Maknanya bahwa manzilah atau kedudukan kitab-kitab karangan para ulama tetap jauh di bawah kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini lahirlah rasa malu yang sangat mendalam dalam diri Bushair, telah membenturkan ucapan orang dengan hadis Nabi SAW. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan tentang malu. Kata beliau, wa khuluqul haya min afdalil akhlaq wa ajalliha wa a'zamiha qadran wa aktsariha naf'a. Bal huwa khasatul insaniyah. Faman la haya'a fihi laisa ma'ahu minal insaniyah illa al-laham wad dam wa suratuhum adh-dhahirah. Kama annahu laisa ma'ahu minal khairi syai'un walaula hadzal khuluq lam yuqra'id dhaif wa lam yufa bil wa'd wa lam tu'adda amanah walam tuqda li ahadin hajah wala taharrar rajulul jamila fa'atharahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, akhlak rasa malu termasuk seutama-utama akhlak, semulia-mulia akhlak, seagung-agung akhlak, dan akhlak yang paling banyak manfaatnya. Bahkan rasa malu adalah sifat kemanusiaan yang khusus dimiliki oleh orang. Siapa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Yang ada pada dirinya hanyalah tumpukan daging, darah, dan bentuk fisik. Sebagaimana dia pun tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Seandainya tidak ada rasa malu, niscaya para tamu tidak akan dijamu. Niscaya janji-janji tidak akan tertunaikan. Niscaya amanat-amanat tidak akan tersampaikan. Niscaya seluruh kebutuhan orang tidak akan bisa terpenuhi. Niscaya setiap orang tidak akan mau mencari kawan sejati. Niscaya setiap keburukan tidak akan dijauhi. Wala sataralahul aurah. Niscaya setiap aurat tidak akan ditutup. Niscaya setiap kekejian tidak akan tercegah. Niscaya setiap kemungkaran tidak akan dihindarkan. Itu semuanya kalau rasa malu hilang. Jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya keburukan-keburukan yang dihindarkan, adanya amanah-amanah yang ditunaikan dan janji-janji yang dilaksanakan, adanya sikap memuliakan kepada tamu, itu semuanya karena ada rasa malu. Malu kalau semuanya itu diabaikan. Dari sini kita mengetahui lahirnya semua kebaikan karena adanya rasa malu. Maka malu merupakan sumber seluruh kebaikan dan penyebab lahirnya seluruh keutamaan. Inilah
keutamaan pertama dari rasa malu bahwa malu itu kunci seluruh kebaikan. Keutamaan kedua dari rasa malu adalah malu itu adalah saudara kembar dari iman. Ada iman pasti ada malu. Satu saja hilang, dua-duanya musnah. Malu itu adalah iman, perwujudan dari iman, aplikasi dari iman. Kadang Allah Rasul SAW menyebut malu sebagian dari iman, tapi sebagian yang inti dan pokok, yang apabila malu itu tidak ada, iman pun hilang. Sebagaimana iman kepada Allah salah sebagian dari rukun iman. Tapi kalau iman kepada Allah hilang, seluruh rukun iman hilang. Iman kepada hari akhir sebagian dari rukun iman. Tapi kalau satu rukun ini hilang, semuanya hilang. Salat adalah rukun Islam. Tapi kalau salat ditinggalkan hanya satu, walaupun saum, zakat, haji semuanya dilaksanakan, niscaya seluruh keislaman dalam dirinya hilang. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, Al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman adalah dua saudara kembar yang menyatu. Bila salah satunya hilang, yang lainnya pun hilang. Berkata At-Tibi, fihi raihatut tajrid, haitsu jurida minal iman syu'batan min wa ja'alaha qarinatan lahu ala sabilil isti'arah ka'annahuma radi'a libanani thadjai taqasama ala alla yatafarraqa. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Salah satunya menjadi cabang yang lain, tapi ketika cabangnya tidak ada, batangnya pun musnah. Yaitu iman dan apa tadi? Malu. Berkata Ibnu Abbas, Al-haya'u wal iman fi talaqin, fa idan tuzi'a ahaduhuma minal abdi ittaba'ahul akhar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa malu dan iman itu berada dalam satu tolak. Makna satu tolak adalah tali yang disimpulkan dengan simpul yang kuat, ditalikan dengan tali yang sangat kuat. Apabila salah satu di antara simpulnya lepas, maka yang satunya pun lepas. Jadi setiap kita mengikat sesuatu ya, pasti ada dua ujung apa? Dua ujung tali. Diikat yang kuat, baru itu kuat. Kalau salah satunya lepas, yang lainnya juga lepas. Sudah lepas ikatan dari tali itu. Itulah iman dan haya atau rasa malu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bertemu dengan seorang laki-laki bangsa Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang itu sedang menasihati saudaranya tentang malu, dia berkata, innaka latastahi, kamu itu harus merasa malu. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya minal iman. Ketika orang itu merasa menasihati saudaranya untuk tidak menjadi seorang pemalu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan, karena malu itu bagian dari iman.
Sekalipun hadis banyak menjelaskan malu itu bagian dari iman, tidak berarti bahwa malu itu bagian yang terkecil dari iman yang apabila malu hilang imannya masih tersisa. Tidak. Tadi sudah dijelaskan iman dengan malu dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari sinilah kita mengetahui apabila malu hilang, iman hilang, agama pun hilang. Karena kalau rasa malu sudah tidak ada, dia tidak akan merasa malu lagi untuk meninggalkan kewajiban, melanggar seluruh yang dilarang, maka pelaksanaan dari agama musnah dari dirinya. Iyas bin Qurrah berkata, aku berada di samping Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Lalu dia menyebut-nyebut tentang rasa malu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, al-haya'u minad-din. Dia menyatakan rasa malu itu bagian dari agama. Berkata Umar, bal huwa dinu kulluhu, bahkan rasa malu itu adalah agama secara keseluruhan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jufa wal jufa finnar. Nabi bersabda, malu itu bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga. Kesimpulannya apa? Malu itu kuncinya masuk surga. Malu itu menunjukkan adanya iman, dan iman adanya di surga. Sedangkan al-bada makna asalnya adalah as-safah. As-safaha, safah itu kebodohan. Dari kebodohan lahir tindakan-tindakan yang konyol, baik kekasaran, bersikap berperilaku seperti orang yang tidak punya rasa malu, kasar, kemudian garing gitu ya, keras, itu disebut al-bada. Keras dan kasar lahir dari kebodohan. Al-bada minal jufa. Al-bada itu termasuk bagian dari jufa. Jufa itu sikap kasar, sikap keras, sikap tak tahu malu. Wal jufa'u finnar, dan rasa dan jufa adalah di dalam neraka. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa malu menjadi penyebab beratnya timbangan amal kebaikan seseorang di akhirat. Karena apa? Karena rasa malu akan melahirkan kemuliaan akhlak. Hilangnya rasa malu akan melahirkan sikap kasar. Berkata Nabi SAW, inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah khuluqun hasan. Wa inna allaha yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya amalan yang paling berat di dalam mizan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik yang lahir dari rasa malu. Sesungguhnya Allah membenci sikap fahishal badi. Fahish itu keji, badi itu kasar, yang dua-duanya lahir dari hilangnya rasa malu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, khamsun min alamatis syaqawah, ada 5 di antara tanda-tanda kebinasaan. Pertama, al-qaswatu fil qalb, kerasnya hati. Kedua, jumudul ain, jumudnya mata. Jumud itu maknanya tidak pernah menangis. Ketiga, waqillatul haya, sedikitnya rasa malu.
Keempat, ar-rughbah fid dunya, ambisius dalam hal mengejar dunia. Dan kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Itu 5 perkara yang menjadi penyebab orang itu akan binasa. Yang semoga Allah Azza wa Jalla membersihkan kita dari kelima sifat ini. Pertama, hatinya keras. Kedua, matanya jumud, tidak pernah menangis. Ketiga, sedikit rasa malu, tak tahu malu. Keempat, dunia oriented, orientasi hidupnya hanya dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angan. Itu perkataan Fudail bin Iyad yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, pagi dan siang ini penjelasan kita cukup sampai di sini saja dahulu. Kita baru sampai kepada poin kedua, yaitu keutamaan malu, yaitu malu itu adalah iman secara keseluruhan ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang dengan poin yang berikutnya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu terutama tabewara, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya niat untuk melakukan umrah. Saya ada jadwal umrah bulan Februari tanggal 14 dan bulan April tanggal 10. Siapa yang minat silakan menghubungi saya. Awat bertanya mau pakai surat, mau pakai mikrofon. Bismillah, izin bertanya. Apakah termasuk membuka aib ketika kita menyampaikan keadaan salah satu anggota grup bahwa dia tidak pernah membayar hutang, susah membayar hutang, dengan maksud untuk memperingatkan orang lain bahwa orang ini kalau berhutang susah bayar? Iya. Itu membuka aib bukan? Iya, jelas membuka aib. Itu gibah apa bukan? Iya, jelas gibah. Itu dibolehkan apa tidak? Ini poin yang intinya. Dibolehkan nggak melakukan hal itu? Jelas itu gibah. Apakah itu termasuk gibah yang dilarang atau yang tidak dilarang? Tergantung keadaan. Kalau memang orang itu berkarakter demikian, kepada setiap orang pinjam tapi nggak pernah dibayar, modus, banyak korbannya, boleh nggak kita beritahukan agar orang-orang tidak menjadi korbannya? Boleh, bahkan kadang harus. Itu termasuk gibah yang dibolehkan, bahkan diapakan? Diperintahkan dalam rangka lidaf'idz dzulm, untuk menolak kezaliman. Sama dengan begini. Ada seorang profesinya copet. Kita tahu dia copet, orang-orang nggak tahu. Kita ada acara pengajian. Dia kelihatan dari jauh datang tuh. Tapi kita tahu motivasinya bukan untuk ngaji tapi untuk apa? Nyopet. Kita beri peringatan, hati-hati jamaah, ada si fulan dia tukang copet, hati-hati dompet. Boleh enggak? Bukan boleh tapi harus. Mengingatkan orang dari kejahatan seseorang. Ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama ketika menjaga kemurnian hadis. Hadis itu banyak. Tapi ada yang benar dari Nabi SAW, ada yang karangan orang, bikin-bikin hadis palsu atau hadisnya lemah. Untuk menyaring lalu para ulama melakukan gibah.
Dan harus diterangkan seperti rawi ini kadzab, rawi ini pendusta, rawi ini mudallis. Mudallis itu tukang memanipulasi hadis. Rawi ini sayyi'ul hifdz. Rawi ini hafalannya buruk. Itu ghibah bukan? Ya, itu ghibah. Tapi ghibah yang disyariatkan dalam rangka memelihara apa? Kemurnian dari agama ini. Kalau tidak ada ikhtiar seperti itu, niscaya akan bercampur antara hadis sahih, dhaif, bahkan palsu. Kalau hadis palsu masuk, maka akan lahirlah perkara-perkara baru dalam agama yang didasarkan pada hadis palsu tadi. Maka kemurnian agama tidak bisa terjaga. Jadi demi kemaslahatan, iya itu dibolehkan. Bahkan disyariatkan dalam rangka menghindarkan lahirnya korban-korban akibat kejahatan orang tersebut. Ya, kalau demikian keadaannya boleh. Adapun kalau orang itu tidak membayar hutang karena memang tidak mampu, dia terdesak keadaan, lalu pinjam, kita kasih. Setiap kita tagih dia bilang nggak punya. Betul, kenyataannya emang nggak punya. Kata dia, jangankan bayar hutang, makan aja pagi makan sore tidak. Kadang sehari makan sehari tidak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kita maklumi dia. Kalau kita mau berbuat baik, beri tempo. Kalau ingin lebih berbuat baik lagi, lunaskan dan bantu dia. Maka orang seperti itu tidak boleh aibnya dibongkar. Hati-hati kalau si anu pinjam, kere loh, nggak pernah dibayar karena nggak punya. Nggak boleh yang seperti itu ya. Bahkan harus diberitahukan ke anggota grup lain, tolong bantu si fulan karena dia sedang berada dalam kesulitan. Wallahu a'lam. Bolehkah saya hadir yang di sana dibacakan al-ma'thurat? Tahu nggak apa isi al-ma'thurat? Isinya Quran. Isinya hadis sahih. Tapi juga ada hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Orang awam nggak tahu mana yang sahih, mana yang palsu. Ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mengamalkan seluruhnya mengakibatkan kita bisa meraih kebaikan yang banyak, tapi sekaligus terjerumus dalam kesalahan yang fatal. Itu pertama ya. Yang kedua, apalagi dibacakan secara berjamaah, secara rutin, keliru. Kalau mau menghafal doa, mengamalkan doa, pilih kitab-kitab doa yang dijamin kesahihannya dari kalangan para ulama ahlul hadis yang memiliki perhatian kepada hadis. Adapun al-ma'thurat, pengarangnya tidak memiliki perhatian dan pengetahuan ilmu hadis yang cukup. Beliau berfaham sufi, pengarangnya itu. Seperti contoh umpamanya kitab-kitab yang layak untuk dihafalkan yang berisi doa-doa yang maksur, umpamanya Al-Kalimut Thayyib, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, atau Hisnul Muslim, susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, itu bisa kita baca kalau memang kita ingin selamat dari penyimpangan. Jika seorang wanita menggebu ingin menuntut ilmu dan menuntut ilmunya ada mabit dari asar sampai pagi, sementara dia masih ada anak dan suami yang tugas di luar kota, bagaimana seharusnya wanita itu mengambil keputusan? Ya jangan tuh. Kalau apa motivasi dia ikut mabit? Pasti ingin pahala ya. Pahala terbesar bagi seorang wanita di rumah, berkhidmat kepada suami dan anak-anak, mengurus anak-anak. Sungguh keliru seorang wanita yang ingin mengejar pahala di akhirat di mata Allah Azza wa Jalla, aktif di bidang sosial keagamaan, meninggalkan suami dan anak-anak. Keliru. Terus terang saya curiga, bukan mengejar akhirat.
Lebih mengejar dunia. Apa dunia yang dia kejar? Ingin dianggap sebagai seorang aktivis wanita yang hebat. Kalau ingin pahala, pahala di rumah jauh lebih besar. Ya. Tentu saja kita boleh terlibat di dalam aktivitas dakwah. Kalau memang tidak mengabaikan tugas utama dia di dalam rumah tangganya. Itu yang harus lebih diperhatikan. Wallahu a'lam. Bagaimana menghilangkan sifat lupa? Apa ada doa khusus agar terhindar dari lupa? Agar tidak lupa harus ingat. Pertama, baca Al-Quran dan hafalkan Al-Quran sesering mungkin. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengasah daya ingat dari otak kita. Hafalkan hadis-hadis. Insya Allah daya hafal kita akan lebih tajam, lebih cepat dan lebih lama. Kedua, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kedekatan kita kepada Allah itu membuka hati dan akal kita. Lebih tajam, lebih peka. Lebih cerdas. Ketiga, jauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan inilah yang membuat hati kita yang tadinya terang menjadi gelap. Menjadi keruh. Dan itu teralami dari pengalaman para ulama terdahulu. Imam Syafi'i menyatakan syakautu ila waqi su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i yang sehebat itu hafalannya, beliau barang buruk, su'ahifdi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku yakin bila seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dipelajarinya, itu karena dosa yang pernah dilakukannya. Suatu saat Imam Malik melihat kecerdasan yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Daya hafalnya kuat dan cepat. Kata Imam Malik, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi adanya penyakit hese apal, gancang poho itu karena kemaksiatan. Keempat, perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Hindari makanan minuman yang haram. Itu menumpulkan otak kita. Menumpulkan daya hafal kita. Kita cepat lupa karena haramnya apa yang kita konsumsi, ya. Itu saja 4 poin itu dipelihara, insya Allah daya hafal kita akan kuat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari Radio Raja Bandung. Ya. Saya seorang akhwat di Wastu Kencana. Saya punya masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan dan alhamdulillah saya sudah taubat. Tapi saya takut jika taubat saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubat nasuha saya agar diterima Allah? Rasa malu yang begitu besar dan rasa takut pada Allah sering membuat saya menangis dan ketakutan yang begitu besar. Bagaimana ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, afwan wa jazakillahu khairan. Di Wastu Kencana mah di dia atunya.
Ini jalan Wastu Kencana kan? Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Cuma kadarnya aja yang ada yang kecil, ada yang besar. Jangankan kita para sahabat, dahulunya manusia-manusia terburuk. Musyrik, kafir, mereka menyembah berhala. Mereka juga membunuh anak-anak ketika masih bayi. Mereka juga memakan riba, mereka mabuk, mereka berjudi, mereka berzina. Boleh dikatakan seluruh keburukan pernah mereka lakukan. Begitu Islam datang, mereka masuk Islam dan bagus keislamannya. Terhapuslah seluruh dosanya. Mereka manusia-manusia terbaik setelah sebelumnya mereka menjadi manusia terburuk. Asal syaratnya taubat dengan sebenar-benarnya. Seringkali orang yang punya masa lalu yang buruk, setelah taubat dia jauh lebih baik daripada orang yang sejak dahulunya bersih. Ada orang yang sejak kecilnya dididik bagus gitu ya. Tidak pernah terlibat dalam pergaulan bebas, tidak pernah terjerumus dalam dosa-dosa besar, ngaji terus ya. Soleh enggak? Mungkin soleh atau solihah. Tapi kadar kesulitannya bisa tersusul oleh orang yang mantan ahli maksiat. Tadi sudah saya jelaskan Fudail bin Iyad. Itu dulunya seorang perampok. Tapi kemudian tobat dan menjadi ulama besar. Demikian juga para sahabat zaman dahulu. Ingat nggak kepada kisah orang yang membunuh 99 terus mau tobat? Gedenya segede apa itu? 99 dibunuh. Sampai nanya ke rahib, jawabannya salah, dibabat jadi berapa? 100. Gede enggak? Gede. Tapi tobat diterima dan menjadi husnul khatimah. Ahwat yang bertanya ini dosanya apa? Dosanya apa? Apakah membunuh? Pernah membunuh? Kalau membunuh berapa orang? Ini tadi 100 loh. Enggak, saya enggak pernah membunuh. Apa tuh dosanya? Mabuk. Mabuk jauh di bawah membunuh dosanya. Oh, pernah umpamanya berjudi, masih di bawah membunuh. Oh, pernah berzina. Oh, itu juga masih di bawah membunuh dosanya. Kalau umpama membunuh saja 1 atau 2 orang, taubat sebenarnya diterima, apalagi termasuk membunuh 100 orang, lalu taubat diterima. Apalagi kalau dosa-dosa di bawah itu. Asal tobat dengan sebenar-benarnya. Apa syarat tobat? Pertama, menyesal. Dahulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kedua, berhenti total. Dan berhentinya karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa berhenti? Sebab bokeh. Tapi nanti kalau punya uang lagi, teler lagi. Kenapa berhenti? Sebab sekarang mah lebih ketat peraturannya. Sekali mabok ditangkap gitu ya. Jadi takut. Bukan karena itu takutnya. Tapi berhentinya. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, jadi kalau 3 ini minimal sudah terpenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Apa janji Allah kepada orang itu? Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Bisakah mantan-mantan preman, mantan ahli maksiat masuk ke dalam surga? Tentu saja bisa. Ya, ini ayatnya yang menjamin. Bukan saya yang menjamin, tapi ayat. Allah Azza wa Jalla. Ya, maka akhwat yang bertanya tadi, jangan kecil hati, jangan pesimis. Dosa akhwat tidak sebesar membunuh 100 orang. Dosa akhwat tidak seperti dosa Umar bin Khattab yang zaman dahulu
musyrik, membunuh, riba, mabuk, judi dan seterusnya, ya. Masih di bawah itu, tapi Umar bisa jauh lebih baik menjadi manusia terbaik padahal tadinya menjadi manusia terburuk. Apalagi kita tidak separah itu, maka tentu saja taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya minta penjelasan tentang seorang mukmin yang fasik. Bukankah jika sudah disebut mukmin sudah tidak berlaku fasik? Apakah mukmin yang fasik itu termasuk golongan munafik? Yang dimaksud mukmin di sini ada dua. Ada al-mu'minul mutlak atau mutlakul, ada al-imanul mutlak atau mutlakul iman. Kalau al-imanul mutlak maknanya adalah mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Dia bukan orang fasik, bukan orang munafik, bukan orang zalim, tapi mukmin yang soleh, orang beriman dan beramal soleh. Kedua, ada yang disebut mutlakul iman, dia memiliki iman di dalam hatinya, tapi kadar imannya kecil. Sekalipun kecil kadar imannya, dia tetap mukmin. Ada yang lebih besar, yaitu hawa nafsu, dosa. Dia kadang sholat, kadang ngaji, kadang gibah, kadang fitnah, kadang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Maka orang itu disebut orang mukmin yang fasik. Mukmin disebut mukmin karena ada keimanan dalam dirinya. Disebut fasik karena dosa-dosa besar yang dilakukannya. Apakah dia munafik? Munafik juga ada dua, munafik besar, munafik kecil. Kalau munafik besar, kafir, keluar dari Islam, yaitu orang-orang yang dalam hatinya tidak meyakini kebenaran Islam, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman pura-pura dalam rangka meraih keuntungan dunia. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak masuk Islam tidak akan dapat posisi apa-apa. Maka dia pura-pura Islam padahal hatinya tidak. Ini kafir, ini munafik besar. Ini hakikatnya adalah kafir dia. Inilah orang munafik yang diancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Akan berada di bawah tingkatan neraka yang paling bawah. Itu disebut munafik besar atau munafik i'tiqadi. Kedua, munafik kecil atau munafik amali. Munafik amali ini dirinya yakin dia muslim, yakin terhadap kebenaran Islam, tapi karakteristiknya terkontaminasi oleh karakter munafik yang sifatnya disebutkan 4. Dalam satu hadis 3, dalam hadis yang lain 4. Ayatul munafiq salasun. Tanda munafik itu berapa? 3. Kalau berbicara, dusta. Kalau berjanji, ingkar. Kalau diamanati, khianat. Yang keempatnya, kalau dia bertengkar, dia curang. Ada nggak muslim yang punya 4 karakter ini? Banyak, mungkin termasuk kita. Nah, ada orang muslim dia yakin kepada Islam tapi memiliki 4 sifat ini, maka disebut munafik amali atau munafik kecil. Dia muslim tapi muslim yang fasik atau yang zalim. Muslim kecil, tapi sebesar apapun kefasikannya, kezalimannya, tidak keluar dari statusnya sebagai seorang muslim. Dia muslim. Kalau dia salah wajib dijawab. Kalau dia sakit dia punya hak untuk diziarahi. Kalau dia mati wajib disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Ya. Terakhir, mohon maaf tidak bisa semua terjawab karena waktunya terbatas. Bagaimana menghadapi suami yang ketika marah walaupun karena hal sepele, suami sering mengatakan istri durhaka dan dilaknat malaikat. Cara menghadapi suami seperti itu ya berupayalah untuk tidak berbuat salah kepada suami. Dijamin suami nggak akan ngomong begitu.
Masa teu puguh-puguh nyebut durhaka, dilaknat malaikat. Kata si penanya, sekalipun hal sepele. Sepele menurut istri, tapi 10 pele menurut suami. Salah satunya umpamanya suami mengajak melakukan hubungan. Itu kan dianggap sepele. Enggak, malas ngantuk. Dilaknat enggak oleh malaikat? Iya, dilaknat oleh malaikat. Suaminya tidur dalam keadaan marah. Selain dilaknat oleh malaikat sampai subuh, sholatnya ditolak oleh Allah wanita ini. Salasatun la turfau sholatuhum min ru'usim illa shibra. Ada 3 golongan manusia, sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal mentak udah nggak terus langsung diterima ke langit, enggak. Salah satunya lah wa mra'atun batat wa zaujuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka, marah kepada dia. Menurut istri itu sepele. Padahal menurut syariat itu besar. Jangan menganggap sepele terhadap kesalahan yang dianggap besar oleh syariat. Ya. Jadi coba introspeksi, bukan berpikir bagaimana caranya menghadapi suami yang marah, tapi bagaimana caranya agar si istri tidak membuat suaminya marah. Cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi waktu zuhur tiba. Insyaallah kita lanjutkan sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.